Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fisika Sekolah. Seperti biasa, kali ini kita akan mengkaji sebuah materi kelas 12 ya, melanjutkan tentang listrik statis. Nah, jadi bahasan yang kita pelajari di sini adalah tentang ini. Ini bahasan tentang medan listrik ya. Jadi ini biasanya materinya kelas 12. Ini simbolnya adalah E. Kenapa E? Nah, karena asalnya dari bahasa Inggris kan, yaitu adalah electric field. Oke, nah cerita terkait medan listrik, itu konsep dasarnya seperti apa? Jadi kalau kita bicara medan listrik itu banyak. Nah, jadi yang pertama ini adalah medan oleh muatan titik. Ya, jadi kita belajar tentang muatan titik di sini. Nah, ketika kita belajar tentang muatan titik, maka ukuran atau dimensi dari muatan itu sendiri diabaikan. Jadi kita menganggap si muatan itu sebagai hanya sebuah satu titik saja. Jadi kalau saya punya muatan di sini, nah muatan positif sini, maka medan dari muatan positif itu arahnya radial keluar sini. Nah ini adalah arah medannya untuk muatan positif sini. Nah, berbeda dengan muatan positif, maka muatan negatif itu dia akan memiliki medan yang menuju ke dalam dirinya sendiri. Jadi kalau saya punya muatan negatif di sini, nah ini adalah medannya, arahnya ke sini. Ini adalah medan yang ditimbulkan oleh muatan negatif. Nah, tahu dari mana bahwa suatu titik itu mempunyai medan listrik atau tidak? Jadi kalau suatu titik itu mempunyai medan listrik atau tidak, itu ditentukan dari keberadaan muatan uji. Apakah dia merasakan gaya listrik atau tidak. Jadi kalau saya menyimpan di sini muatan uji di sini, ini misalkan saya punya muatan, muatannya adalah muatan positif di sini, muatan positif. Ketika si muatan positif ini berinteraksi dengan muatan sumber penghasil medan, maka tentunya dia akan ditolak ke arah sini sesuai dengan garis hubungnya. Nah, berarti titik ini memiliki medan listrik. Nah, sama seperti ini, kalau kita menarik garis ke sini, kemudian di titik ini dia ditarik ke sana, maka berarti medan ini masih merasakan medan listrik dari sumber negatif. Nah, itu adalah prinsip dari medan listrik. Jadi kalau kita tuliskan, ini adalah medan listrik untuk kasus yang positif, ini medan listrik untuk kasus yang negatif. Nah, seperti itu. Terus bagaimana sifat dari garis medan listrik ini? Nah, satu hal yang harus diketahui bahwa garis medan listrik ini tidak pernah saling berpotongan. Ya, jadi kalau kita punya muatan positif di sini, kita punya muatan positif gitu ya. Nah, kemudian kita punya muatan negatif berarti di sini. Nah, kan yang satu itu medannya itu keluar, yang satu itu masuk. Jadi kalau kita gambarkan sebagian medannya pasti ini keluar kan ke sini. Ini juga keluar ke sini. Nah, ini juga keluar. Ini sebenarnya banyak ke sana. Nah, tapi kalau yang ini, yang apa namanya? Yang negatif dia kan masuk ke sini. Ya, jadi kalau negatif itu berarti dia masuk ke sini. Nah, sini. Kemudian ada yang masuk ke sini, sini hanya sebagian saja ini masuk. Jadi kalau kita lanjutkan ya ini nyambung sebenarnya. Hanya gini. Nah, ini adalah garis medan listrik atau garis gaya listrik yang terjadi adalah muatan positif dan negatif atau interaksi kolomnya adalah tarik menarik. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar medan listrik di suatu titik akibat suatu muatan? Kan gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa sih besar medan listrik di sini? Berarti bergantung pada muatan sumber itu sendiri dan bergantung pada jaraknya di sini. Jadi kalau kita ingin menuliskan di sini besar medan listriknya, ya. Jadi kalau kita ingin menuliskan besar medan listriknya, kayak sini besar medan listrik ya. Oke, besar medan listrik. Oke. Jadi kalau saya punya muatan di sini muatan positif tadi, nah kemudian
ada suatu titik di sini terpisah, ini titik P. Ini dia memiliki jaraknya adalah R, misalkan seperti ini. Nah, kemudian ini muatan sumbernya adalah Q. Maka besar medan listrik di titik P itu ditulis sebagai K dikalikan Q dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini adalah bentuk sederhana. Jadi saya langsung menuliskan saja persamaannya dari medan listrik ini akibat muatan titik. Nah, kemudian kalau kita tuliskan di sini, jadi K itu atau Q-nya sendiri itu adalah muatan sumber. Hati-hati. Kenapa ini di sini ada penekanan muatan sumber? Karena nanti ada lawannya, ada muatan uji Coulomb ini. Kemudian R itu adalah jarak titik terhadap muatan sumber ini. Jarak saja biar tidak panjang lebar. Kemudian E-nya sendiri adalah medan. Ini adalah medan listrik. Nah, medan listrik itu satuannya adalah Newton per Coulomb. Atau ada yang lain lagi biasanya ya, volt per meter. Oke, ini kan kalau satu titik ini berada di sekitar satu muatan. Oke, sekarang kalau saya punya titik ini dikenai lagi oleh muatan yang lain, misal begini. Saya punya satu titik di sini, kemudian ada dua muatan. Ini muatan plus ini, kan gitu ya. Kemudian di sini ada muatan minus, gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau kita gambarkan gimana arah medan listriknya di titik ini akibat dua muatan ini gini. Ini pasti gini kan? Ini adalah E. Kita sebut E1. Ini muatan 1. Oke, yang di sini. Nah, ini adalah E2. Ini yang disebabkan oleh muatan 2. Ini muatan 1. Nah, hati-hati, resultannya ini tidak bisa dikurang atau dijumlah langsung, maka ini adalah resultannya. Jadi, kalau kita menghitung resultannya, nah ini adalah resultan, atau kita sebutnya E resultan di sini. Berarti E resultan di sini ini harus melibatkan sudut yang ada di sini. Misalkan, ini sudutnya adalah alfa. Maka besarnya E resultan untuk kasus ini berarti menggunakan aturan kosinus. Maka besarnya adalah E1 kuadrat, kan gitu, ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 dikalikan E2 kosinus alfa. Jangan lupa biasanya ini pakai akar. Nah, ini adalah persamaan kedua. Nah, ini adalah untuk resultan dua medan listrik yang membentuk atau mengapit satu sudut tertentu. Nah, ini bisa menggunakan rumus jadi ini. Jadi sangat sederhana sebenarnya terkait dengan medan listrik ini. Oke, sekarang bagaimana latihannya, kan gitu ya. Latihannya atau kita tuliskan di sini. Contoh misalkan ya. Contoh 1. Sini. Contoh 1 kita ambil aja muatan positif di sini. Ini gampang. Muatan positifnya misal ya, si muatannya itu adalah 1 NC ya. NC itu nanocoulomb. Nah, kemudian dia terpisah sejauh misalkan di sini adalah 3 cm. 3 cm. Nah, sebuah titik di sini. Kan gitu ya. Nah, misalkan titiknya adalah titik P. Pertanyaannya adalah berapa besar dan arah medan listrik di titik P. Kalau arahnya sudah kita gambar di sini. Berarti kita gambar ini arahnya sini. Nah, ini adalah arah medan listrik di titik P. Berarti kalau besarannya, maka ini sangat sederhana nih kalau kita jawab. Maka kalau kita jawab di sini, jawab berapa besarnya? Maka EP itu medan listrik di titik P, ini tinggalkan gini K per R kuadrat. Nah, berarti kalau EP ini akan sama dengan K-nya berapa di sini? 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan. Nah, 1 nano itu 1 kali 10 pangkat minus 9 dibagi dengan jaraknya itu jangan lupa ke meter di sini. 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ini jangan lupa satuannya Newton per Coulomb. Nah, jadi kalau kita menghitung berapa medan listriknya, maka medan listriknya akan sama dengan, nah ini 3 dikuadratkan itu 9, ini saling menghilangkan ya. Jadi di sini nilainya akan sama dengan 1
dikalikan 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Nah, jadi sangat sederhana contohnya. Ini contoh 1 kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau begini, misalkan contoh 2 nih. Contoh 2. Oke, contoh 2, saya punya muatannya 2 di sini, satu muatan positif. Nah, yang satu muatan negatif. Atau oke, di sini muatannya ya negatif aja lah. Oke, negatif. Nah, ada suatu titik di antaranya di sini. Ini jaraknya 3 cm sini. Ya, si titik P ini. Kemudian ini jaraknya di sini 2 cm misalkan. Sini. Nah, ini besar muatannya adalah 9 nanocoulomb. Kalau di sini besar muatannya adalah 4 nanocoulomb. Nah, yang ditanya adalah berapa resultan medan listrik di titik P. Yang ditanya itu adalah resultan di sini. Medan listrik di titik P ya. Jadi medan listrik di P. Nah, itu yang ditanya. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya sederhana. Jadi yang pertama itu pasti gambar dulu medan listriknya. Jadi kalau yang muatan positif pasti medan listrik itu menjauh kan. Jadi gambarkannya di sini saya untuk membedakannya saja. Nah, ini adalah medan listrik dari muatan 1. Anggap saja di sini 1, ini berarti ini E1. Nah, yang ini di sini berarti karena negatif dia menuju lagi ke sini. Nah, ini adalah E2. Yang biru itu disebabkan oleh yang negatif, dia masuk. Yang kuning itu disebabkan oleh yang positif, dia keluar. Nah, coba lihat di sini. E1 dengan E2-nya itu searah. Maka kalau saya lanjutkan berapa resultannya di titik P, berarti di sini E di titik P itu tinggal apa? E1 ditambah dengan E2. Nah, jadi kalau kita tuliskan lagi di sini, maka E di titik P itu akan sama dengan K dikalikan Q1 per R1 kuadrat ditambah K Q2 per R2 kuadrat. Berarti kalau kita uraikan di sini, E di titik P itu akan sama dengan, hati-hati ya. Nah, di sini R1 itu ini 3, R2-nya adalah 2. Q1-nya adalah 9, Q2-nya adalah 4. Berarti kalau kita hitung di sini, berarti tinggal berapa di sini? K-nya, langsung saja K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya tadi berapa? Q1-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 9. Dibagi jarak pisahnya, itu adalah 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ini satuannya saya simpan dulu di belakang. Yang kedua adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 4 dikalikan 10 pangkat minus 9. Dibagi dengan berapa di sini? 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, ini saya simpan satuannya di akhir semuanya. Oke, berarti 3 dikuadratkan 9 ya. Ini bukan min 2 ya, ini pasti min 9, ini salah nulis ya, ini min 9, oke 9 ini. Nah, jadi kalau kita tuliskan, maka medan listriknya adalah, saling menghilangkan, 9 kali 10 pangkat 4, ditambah dengan 9 kali 10 pangkat 4. Di sini adalah Newton per Coulomb. Berarti kalau kita tuliskan, maka medan listrik di titik P akibat dua muatan ini adalah 18 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Nah, ini adalah resultan medan listrik untuk akibat dua muatan yang segaris, gitu ya. Nah, sekarang kalau gimana nih kalau tidak segaris? Contoh 3. Nah, tidak segaris, misalkan saya punya muatan positif gini. Ini adalah 9 nanocoulomb. Sini. Misalkan ini 3 cm. Ya, kemudian saya punya muatan lagi di sini.
negatif gitu ya. Si negatif ini dia mempunyai muatan ini ya, berapa di sini, 8 gitu ya, 8 nanocoulomb. Nah ini jaraknya ke sini 3 cm. Nah ini membentuk sudut segitiga ya, siku-siku misalkan di sini di titiknya. Nah yang ditanya adalah titik P ya, yang ditanya adalah tentukan misalkan di sini, oke, tentukan medan listrik di titik P di sini, gitu. Ini juga sama jawabnya. Ini sederhana sebenarnya. Ini tinggal ke sini kan. Ini kita sebut 1 muatan 1 ini E1. Yang ini adalah E2, berarti kita gambar dulu sini. Karena negatif berarti harus menuju ke 2 gitu ya. Nah, kemudian resultannya. Nah, resultannya adalah sini. Ini adalah E resultan. Nah, sebelum menghitung E resultan, maka harus dihitung dulu berapa medan listrik dari masing-masingnya. Jadi, misal nih, kalau kita hitung di sini. Kita hitung berapa E1 ya. Maka E1 itu akan sama dengan K di sini apa? Q1 per R1 kuadrat. Maka besarnya E1 itu akan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 9 kali 10 pangkat minus 9 dibagi dengan 3 dikalikan 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Maka kita akan mendapatkan E1-nya berapa di sini? Maka E1-nya ini coret-coret berarti ini oke, 9 kali 10 pangkat 4 Newton Coulomb. Kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan E2-nya? Jadi E2-nya kita hitung. E2 akan sama dengan K dikalikan Q2 per R2 kuadrat. Berarti E2 akan sama dengan ini 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 8 kali 10 pangkat minus 9 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Berarti di sini kita tuliskan E2-nya akan sama dengan 8 kali 10 pangkat 4 Newton Coulomb. Nah, sampai sini ini belum selesai. Jadi sampai sini itu belum selesai. Yang kita butuhkan adalah berapa resultannya kan gitu ya. Maka E resultan itu kan E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 dikalikan E2 cos alfa. Nah, coba perhatikan di sini. Ini kan 90. Kalau ini 90, maka sudut di sini pasti nilainya berapa? 90. Jadi kalau dituliskan sudut yang diarsir ini, nah ini nilainya pasti berapa? Ini nilainya pasti 90 derajat. Maka kita mengganti alfa ini dengan 90 derajat. Berarti kalau kita tuliskan ini jangan lupa ya. Ini akar sini. Berarti ini tinggal ER atau E resultan itu akan sama dengan akar dari kan gitu ya. E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 dikalikan E2 cos 90. Nah, cos 90 itu bernilai 0. Jadi, ini sekumpulan ini pasti nilainya 0. Nah, kenapa 0? Karena nilai cosnya yang 0. Berarti kalau kita tuliskan, ini kan sama dengan Pitagoras ya. E resultan akan sama dengan akar dari, kan gitu. E1 kuadrat ditambah dengan E2 kuadrat. Nah, E1-nya, tadi kita tinggal masukkan aja. ER akan sama dengan akar dari, kan gitu. Ini berapa di sini? 9 kali 10 pangkat 4 dikuadratkan ditambah 8 kali 10 pangkat 4 dikuadratkan. Berarti hasilnya akan sama dengan 10 pangkat 4 akar dari 9 berarti 81 ditambah 64 kan gitu ya. Berarti ini 5 14 kan. Nah, berarti 145. Berarti kalau kita tuliskan ER itu akan sama dengan akar dari 145
kali 10 pangkat 4 Newton Coulomb. Nah, ini nanti bisa disederhanakan sendiri. Nah, itu kira-kira cara menyelesaikan untuk resultan seperti ini. Oke. Nah, sekarang tidak hanya seperti itu contohnya. Jadi, contoh soal 4 ya. Jadi, contoh 4 itu ini tentang menentukan letak titik ya. Jadi, menentukan letak titik yang medannya itu 0. Contoh gini misalkan. Saya punya muatan di sini. Muatannya adalah 9 nanocoulomb. Nah, kemudian saya punya di sini muatan negatif. Ini 16 nanocoulomb. Kan gitu. Nah, ini terpisah ya. Yang ini itu terpisah. Terpisah sejauh misalkan di sini berapa ya? 14 misalkan ya. Oke. 14 cm. Nah, gitu ya. Nah, tentukan suatu titik di antara garis ini yang memiliki medan listrik yang 0. Apakah di sebelah kiri, apakah di daerah sini, di antara, atau di sebelah kanan. Nah, jadi sederhananya, kalau muatannya beda jenis, maka titik yang akan menghasilkan 0 itu adalah di luar dari muatan itu. Di luar di antaranya. Jadi tidak akan di sini, tapi di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, tahu dari mana di sebelah kiri atau di sebelah kanannya? Lihat yang muatannya lebih kecil. Muatannya ini berapa? 9 nilainya. Yang ini nilainya 16. Jadi tandanya nggak usah dilihat. Jadi ini aja angkanya saja. Maka titik yang akan 0 itu di sini. Misalkan ini titiknya 0 sini. Berarti kalau kita gambarkan medannya, medan oleh muatan 1 pasti dia ke kiri karena positif menjauh. Berarti ini E1. Medan oleh muatan yang negatif, dia akan menuju ke dia. Berarti di sini akan ada E2. Nah, karena syaratnya ingin 0, kan yang ditanya itu syaratnya ingin 0. Maka, kalau syaratnya 0 itu berarti sigma medannya di titik ini harus sama dengan 0. Ketika ingin 0, itu kan berarti syarat yang harus dipenuhi apa? E1 harus sama dengan E2. Gitu aja. E1 pasti Q1 per R1 kuadrat. Itu harus sama dengan Q2 per R2 kuadrat. K-nya boleh dicoret. Nah, Q1-nya kita masukkan. Nggak usah tandanya. Berarti Q1 itu adalah 9 nano. Ya. Ini dibagi. R1 itu dari sini ke sini. Kita sebut saja ini adalah X kan gitu ya. Ini pasti X kuadrat. Harus sama dengan, ini adalah 16 nanocoulomb dibagi R2 itu dari sini ke sini. Berarti kalau dari sini ke sini, maka kalau ini X, ini 14, maka ini pasti apa? X ditambah 14 dikuadratkan. Kan gitu. Jadi ini coret NC-nya. Ini kalau di ini kan berarti ini jadi 9 per X kuadrat itu sama dengan 16 per X ditambah 14 dikuadratkan. Supaya hilang kuadratnya, ini boleh diakarkan kedua ruas ini. Maka nilainya di sebelah sini ya. Oke, jadi kalau saya tuliskan, ini adalah 3 per X itu akan sama dengan, kan gitu ya. Berarti di sini berapa? 4 per X tambah 14. Nanti tinggal dikali silang ya. Jadi kalau kita kali silang, kita akan mendapatkan bahwa di sini adalah berapa nih? 3x ya ditambah 42 itu harus sama dengan 4x. Maka x-nya adalah 42 cm. Jadi x itu yang mana? Yang ini nih. Ini adalah ke sini x. Nah, X-nya sendiri adalah berapa? 42 cm. Nah, itu adalah cara menentukan suatu titik yang bernilai 0 akibat dua muatan medan listriknya gitu ya. Nah, nanti bagaimana kalau muatannya sejenis? Nah, kalau muatannya sejenis, gimana? Kalau muatannya sejenis,
Ini contoh 5 lah, nggak apa-apa. Ini contoh 5. Sejenis itu bisa negatif-negatif, bisa positif-positif. Nah, saya ambil yang positif saja. Ini positif. Misalkan ini adalah 9 nanocoulomb. Kemudian dipisahkan di sini dengan muatan positif lain. Ini berapa? 25 misalkan nanocoulomb. Berarti ini jaraknya misal ya. Ini jaraknya adalah 16 cm sini. Nah, di mana letak titik yang 0? Ini tidak mungkin di luar sini. Tidak mungkin di kiri dan di kanan. Jadi tidak mungkin di kanan, tidak mungkin di kiri. Di antaranya di sini. Tapi tidak tepat di tengah-tengah. Kenapa tidak tepat di tengah-tengah? Karena muatannya beda. Yang 19, yang 125 pasti mendekati yang kecil di sini. Nah, kalau kita gambar, pasti ini adalah E1 sini. Akibat si ini nih. Kemudian yang ini adalah E2 ya. Nah, kalau ingin 0, balik lagi syaratnya tadi. Sigma medan listriknya itu harus sama dengan 0. Berarti harus yang syarat yang dipenuhi apa? E1 harus sama dengan E2. Atau ini pasti apa? Q1 per R1 kuadrat harus sama dengan K. Nah, Q2 per R2 kuadrat. R1 itu mana? R1 itu berarti ini ke sini ya. Ini adalah R1. Yang sini adalah R2. Berarti kita tuliskan aja R1-nya adalah X-nya, coret kayaknya ya. Tinggal 9. Ini X kuadrat harus sama dengan 25 per. NC-nya sudah langsung dicoret. R2-nya itu hati-hati. Ini kan R2. Berarti ini 16 dikurangi si X ini. 16 dikurangi si X. Dikuadratkan. Jadi kayak tadi supaya ingin hilang, ini saya akarkan kedua ruas ini. Maka kalau diakarkan, ini kan jadi berapa nih? 3 per X kuadrat, itu akan sama dengan 5 per 16 min X. Nanti kali silang, ya, nanti kali silang saya pindahkan ke sini. Berarti, ini X-nya harusnya sudah hilang nih, X kuadratnya. Jadi, berarti oke, jadi saya tuliskan di sini aja 3 ya per X itu harus sama dengan berapa nih? 5 per 16 min X. Kita kalikan di sini berarti 48 min 3X itu sama dengan berapa nih sini? 5X ya. Oke, gitu. Jadi 8X sama dengan 48. Itu ya. Maka kita akan mendapatkan di sini X sama dengan 6 cm. Jadi si X-nya itu mana? Nah, X-nya itu ini. Jarak ini ke sini nih. Ke sini. X ke titik ini. Nah, itu cara menentukan yang nilainya 0. Oke. Kemudian contoh yang terakhir terkait dengan medan, biasanya gini. Contoh 6. Oke. Contoh 6 itu ini dihasilkannya oleh medan seragam ya. Jadi kalau misalkan gini, saya punya bandul. Nah, kemudian si bandul ini awalnya di sini positif. Nah, gitu, bermuatan positif ya, digantungi oleh benda bermuatan positif. Kemudian berada di dalam medan listrik yang arahnya ke kanan. Nah, sini ada medan listrik yang arahnya ke kanan E ya, misalkan. Nah, E-nya diketahui bahwa misalkan besarnya E adalah 500 misalkan Newton Coulomb. Nah, apa yang terjadi? Ini konsepnya dulu ya sebenarnya. Tapi ya gak apa-apa lah, misalkan ini saya gambar saja. Yang terjadi adalah si muatan ini menyimpang sampai keadaan seimbang di sini. Misalkan dengan sudut, misalkan ini 45 derajat kan gitu ya. Nah, diketahui bahwa si muatan ini memiliki massa, misalkan. Massanya adalah 10 mg. Massa bendanya adalah 10 mg.
Yang ditanya adalah tentukan muatan benda, misalnya. Tentukan muatan benda. Besarnya ini ya. Kalau jenisnya kan sudah positif. Kayak gitu. Jadi prinsipnya kalau ada benda positif berada di dalam medan luar yang arahnya ke kanan, maka si benda yang bermuatan positif ini akan memiliki gaya yang searah medan. Di sini. Nah, ini gaya listriknya ke sini. Ini pasti gaya Coulomb ke sini. Yang kedua, karena dia memiliki massa, pasti dia memiliki gaya berat, mg di sini. Nah, gitu ya. Berarti dia punya resultan. Resultannya sini. Nah, ini adalah resultan. Gaya resultan. Antara siapa? Antara gaya Coulomb dengan gaya berat. Tapi tidak akan kita hitung. Nah, berarti kalau sudutnya ini 45, maka sini sudutnya adalah 45. Kalau kita ingin menentukan berapa muatan benda, kita tinggal melihat sudut ini. Jadi kalau saya lihat di sudut ini kan tinggal gini ya. Tan 45 itu sama dengan F Coulomb dibagi dengan mg. Tan 45 berapa? 1 kan? Berarti F Coulomb itu harus sama dengan mg. Nah, di sini gaya Coulomb itu bukan kaki Q per R kuadrat, tapi Q benda dikalikan medan listrik. Harus sama dengan M dikalikan G. Nah, ini yang saya lupa ya. Karena yang ditanyanya Q, maka Q adalah mg dibagi dengan E. Nah, berarti kalau kita hitung, maka Q-nya akan sama dengan M-nya berapa? Miligram. 10 mili ya. Mili itu min 3. Nah, gitu. Gram juga min 3 ke kilogram. Nah, gitu. Ini 10 kali, G-nya 10. Dibagi dengan E-nya berapa? 500 kan? Berarti ini adalah 1/5 atau 0,2. Jadi ini 0,2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, ini adalah muatan benda ketika ada gaya berada dalam medan listrik seperti ini. Nah, sebenarnya masih banyak contoh soal untuk medan listrik, tapi karena waktunya ini terlalu panjang, nanti bosan gitu ya. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.